mengundurkan diri dan dinyatakan oleh dokter yang dipilihnya sedang sakit. Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan hukum. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa penangkapan Gubernur Papua oleh pihak KPK pada tanggal 11 Januari 2023 kemarin adalah murni urusan hukum. Dan sebelumnya KPK sudah menjelaskan ke masyarakat luas tentang kasus yang menimpa Gubernur Papua. Mahfud MD menghimbau dan berharap kepada semua pihak untuk bisa memahami akan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak KPK kepada Gubernur Papua. Mahfud MD juga menegaskan dan memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia terhadap Lukas NMB akan diprioritaskan, mengingat sebelumnya ada riwayat penyakit yang dideritanya, sesuai dengan informasi yang diterima oleh KPK beberapa waktu yang lalu. Sehingga jika memang diperlukan untuk melakukan pengobatan ke luar negeri akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan hukum. Kasusnya sudah terbuka, terang benderang, masalahnya apa itu sudah diumumkan oleh KPK. Oleh sebab itu semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penangkapan ini terlambat karena dulu kan Lukas katanya sakit. Nah, menurut hukum orang sakit itu tidak boleh dipaksa untuk diperiksa apalagi ditahan. Dan itu harus minta rujukan dokter. Tapi sesudah itu dilakukan ternyata Lukas melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit. Meresmikan gedung dan berbagai kegiatan lain. Sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya Ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore diputuskan bahwa Lukas NMB ditangkap dengan tetap memperhatikan sepenuhnya perlindungan atas hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kalau dia nanti dinyatakan sakit oleh dokter, ya KPK bertanggung jawab untuk menempatkannya di rumah sakit atau membantarkannya ke rumah sakit. Kalau kata dokter memang harus di rumah sakit. Bahkan kalaupun harus ke luar negeri karena misalnya keahlian itu ada di Singapura, pemerintah juga bisa mengantar dan mengawal ke Singapura. Tidak boleh berangkat sendiri. Itu. Nah, kepada yang lain saya juga ingin mengatakan, ya, jangan melakukan langkah-langkah destruktif karena ini murni penegakan hukum dan tidak akan berhenti di Lukas. Pergerakan uang Pemda sekarang dalam pengawasan kami dan sebagian di freeze. Kami freeze melalui PPATK agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum dulu. Nah, oleh sebab itu saya minta saudara kepada yang lain-lain ya, supaya tidak melakukan langkah-langkah destruktif untuk misalnya atas nama pembelaan dan sebagainya lalu melakukan pengerusakan. Hukum akan ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Cukup yang soal Lukas. Sudah ada langkah-langkah alternatif. Pokoknya pemerintah tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap jalan. Dan kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis. Kita sudah bicara dengan Kemendagri, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya, kita sudah rapat. Nanti ditunggu aja langkah berikutnya. Yang Membramu itu ya, sama dengan yang Harun Masiku dan yang lain-lain yang ada di itu tidak semudah mengambil Pak Lukas karena ada tata krama bahkan tata hukum diplomasi, tata hukum antar negara.
tata hukum kedaulatan, yurisdiksi hukum dan sebagainya. Sehingga itu kita proses pelan-pelan soal Membramo dan Harun Masiku misalnya sudah diindus tempatnya di mana, namanya sudah ganti. Ini masih tetap dibicarakan dengan negara-negara yang bersangkutan, tetapi tidak semudah membalik tangan ya, supaya hati-hati itu kita terus gitu. Kemudian soal pemilu saya kira sebenarnya Bu Megawati dalam HUT ke-50 PDIP kemarin saya ada di sana mendengarkan dengan saksama, itu sebenarnya tidak ada pertentangan atau perbedaan dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 5 April tahun 2022. 8 bulan atau 9 bulan yang lalu, kan ada tuh beritanya, Presiden menyatakan sama, para menteri dilarang berbicara tentang perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Itu pengumuman Presiden. Kemarin Bu Mega katakan tidak ada penundaan pemilu. Ya Presiden juga bicara begitu sejak dulu. Nah kalau memang ada yang bicara itu kan hak politik mereka untuk berwacana. Dan itu tidak melanggar hukum pidana. Sehingga ya tidak bisa diapa-apakan. Tetapi kalau pemerintah seperti saudara lihat kita mempersiapkan ini dengan seksama. Dan setiap tahapan jadwalnya kan sudah terpenuhi sampai hari ini kan. Mulai pendaftaran partai, seleksi yang boleh ikut, kemudian syarat-syarat administratif lanjutan, dana, dan sebagainya. Sudah kita siapkan. Nah pernyataan Bu Mega kemarin semakin menguatkan kita, memantapkan kita bahwa sesuai dengan kalender konstitusional tahun 2024 itu pemilu. Itu tegas Bu Mega dan tegas Presiden Jokowi juga 5 April tahun 2022. Nanti di googling aja betul enggak? Betul Presiden di sidang kabinet mengatakan itu dan menugaskan Menteri Polhukam, Mendagri, Menteri Keuangan, BEN agar mengawal pemilu ini berjalan dengan baik. Dan itu yang kita kawal sekarang. Nah untuk memantapkan ini karena ada pernyataan Bu Mega kemarin ya dalam waktu tidak lama saya akan mengundang koordinasi KPU, Bawaslu dan DKPP serta Kemdagri untuk bicara di sini apa yang menjadi hambatan dan apa yang harus diantisipasi ke depannya. Tapi so far bagus lah persiapan pemilu kan tidak ada masalah ya kecuali bisik-bisik di bawah meja itu ya biasalah politik. Kalau luarnya apanya semuanya kan sudah siap. Tapi hukumnya kita kawal, ya. Konstitusinya kita kawal. Ya itu antisipasi aja karena ketika Lukas ditetapkan sebagai tersangka, waktu itu orang belum mengerti bahwa memang ada kasus, orang ramai kan yang membela. Sesudah itu kita jelaskan makin hari makin sampai akhirnya juga tidak ada kecuali masyarakat adat. Kan begitu aja, berkurang. Tetapi kita harus amanan maksimal. Meskipun kita tahu ini udah, karena kita tahu lah gampang tuh tahu Lukas tuh pendukungnya berapa. Hari pertama dia beli nasi bungkus misalnya 5.000. Besok turun 3.000, terakhir tinggal 60 kan gitu. Ini sudah tidak ada orang yang jaga di sana, kita tahu. Masa kita tidak tahu yang begitu. Makanya terus dihitung cara menangkapnya gimana, gampang kan menangkapnya. Gitu loh, kita punya juga catatan dari catering untuk makan yang suka duduk di depan rumah. Itu sehari turun gitu. Kita menghitung tiap hari ada catatannya gitu. Sehingga nangkapnya lebih gampang. Nah kalau soal orang lain ya, apa ada orang yang terlibat? Mungkin saja. Kan namanya korupsi, kolusi. Kalau kolusi itu pasti melibatkan lebih dari 1 orang. Dan bisa 5 orang, bisa 7 orang, bisa macam-macam. Sekarang kan baru 2 kan. Yang ditahan 2 hari sebelumnya. Sehari sebelumnya, Gubernur Lukas NMB dijemput oleh pihak KPK di salah satu rumah makan yang berada di distrik Abipura, Kota Jayapura. Kemudian dibawa ke Makobrimob Kota Raja dan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, Gubernur Lukas NMB diberangkatkan ke Jakarta menggunakan pesawat Trigana Air dan transit di Bandara Sulawesi Utara sekitar 2 jam lamanya, kemudian berganti pesawat dan selanjutnya diberangkatkan menuju ke Jakarta dan tiba di Jakarta sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan AD Media News mengabarkan.